Prapanca mencatat kondisi Jawa pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi, maka Pujangga Manik mencatat kondisi Jawa dan Bali pada abad 15 dan 16 Masehi. Sejarah Jawa sudah sangat lama. Pencatatan paling lengkap justru dilakukan oleh Pujangga kuno asli Nusantara dalam kitab Babat Tanah Jawi. Jika selama ini kitab tersebut kita tertawakan dan kita hina, justru para sarjana barat, terutama sarjana mutakhir seperti Profesor Arsio Santos dan Profesor Stephen Oppenheimer justru mengakui keabsahan kitab-kitab kuno Jawa. Kitab Babat Tanah Jawi banyak dikutip oleh kitab-kitab turunannya, misalnya kitab Pustaka Raja Purwa, Serat Paramayuga, Serat Kenda, Serat Citapsara, dan lain sebagainya. Kitab-kitab tersebut menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 40 pasang anak kembar dampit, ditambah 2 yang tidak lahir secara kembar. Yang laki-laki Sayyidina Sis, sedang yang perempuan Siti Hanun. Diceritakan bahwa Nabi Adam berkehendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silang. Namun Siti Hawa, istrinya, menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkannya sejak dalam kandungan. Dari silang sengketa antara Adam dan Hawa, kemudian sama-sama marah dan sama-sama mengeluarkan rasa yang diterjemahkan sebagai darah. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai dayang urip atau daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan di dalam cupu manik. Cupu adalah wadah, manik adalah inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi, namun hanya ragangan atau tubuh yang belum memiliki nyawa, atas kemurahan kodrat dari iradat Allah. Bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya kenabian yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi sehingga dapat hidup dengan sempurna. Nabi Adam mendapatkan bisikan dari Allah agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Sis atau Nabi Sis, alias Set atau Set yang dalam kitab susunan Bengawan Palasa Jawa disebut Sang Hyang Sita. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah dan menjalankan bisikan gaib tersebut dan bayi digendongnya. Tiba-tiba datang badai, angin ribut yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh di tengah Samudra Hijau dan diterima oleh malaikat Azazil. Malaikat Ngazazil atau Azazil ini nantinya akan berubah menjadi iblis. Cerita tersebut di atas secara samar-samar telah menjelaskan bagaimana Nabi Adam dalam pengertian ilahi sebagai Sang Hyang Adama, Atman atau zat-zat jati nengurip, beremanasi atau mewujud menjadi Sang Hyang Sita, Nabi Sis. Kelahiran Sang Hyang Sita, Nabi Sis, bukan melalui proses biologis antara Nabi Adam dan Hawa, namun oleh sebab keluarnya ransah atau daya nengurip dan atas kemurahan kodrat dari idarat Allah. Nabi Sis adalah keturunan Nabi Adam, hasil pernikahan dengan Siti Hawa dalam wujud istimewa. Disebut-sebut Nabi Sis itu mempunyai sifat dan fisik mirip Nabi Adam, dan bahkan segalanya mirip Nabi Adam, terutama dari segi kecerdasan dan kebijaksanaannya. Nabi Sis mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mula. Malaikat Azazil mengetahui dan mendengar bahwa kelak di kemudian hari, keturunan Nabi Adam akan sangat dikasihi oleh Allah. Maka Azazil selalu berdoa kepada Allah dan selalu berupaya agar keturunan Nabi Adam dan keturunannya bisa menyatu. Maksudnya, agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia. Doa Azazil dikabulkan. Kemudian anaknya, Dlajah atau Dajjal, dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Sis tersebut. Sedangkan Dewi Mulat disembunyikan
setelah Azazil mengetahui nutfat Nabi Sis atau Sang Hyang Sita jatuh di telanakan rahim Delajah, maka cepat-cepat Delajah dibawa pulang ke kayangan dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit. Yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya berwujud cahaya. Pada waktu yang sama, Dajlah juga melahirkan, tepat saat julung pujud atau saat matahari tenggelam. Yang dilahirkan Delajah berwujud asrar atau rahsa yang berkilauan memancarkan cahaya laksana embun pagi di atas daun talas. Selanjutnya, asrar tersebut dibawa Azazil ke Kusniyama Lebari dan dipersatukan dengan anak Nabi Sis dengan Dewi Mulat yang berwujud cahaya itu. Kemudian berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang. Kakek bayi-bayi tersebut Nabi Adam atau Hyang Adama memberikan nama Anwas kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki, dan Anwar kepada cucunya yang berwujud cahaya. Sayyid Anwas tekun beribadah kepada Allah, sedangkan Sayyid Anwar gemar bertapa dan berkelana hingga bertemu dengan malaikat Azazil, kakeknya, dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian, bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, bisa menghilang dan tak kasat mata, juga bisa terbang ke angkasa dan masuk ke perut bumi. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat perubahannya perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahannya itu dikarenakan ulah Azazil dan berkata kepada Nabi Sis bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakeknya dan ayahnya. Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar kemudian besar dalam asuhan Adam. Ketika melihat Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar, Adam mulai paham bila Sayyid Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama, sedangkan Sayyid Anwar kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Dalam asuhan Adam, Sayyid Anwar melanggar pantangan dengan meminum air kehidupan yang membuat dirinya hidup abadi. Mengetahui hal itu, Nabi Adam marah dan langsung mengusir Sayyid Anwar. Sayyid Anwar sangat kecewa dengan sang kakek lalu pergi berkelana. Di tengah perjalanan dia bertemu malaikat Harut dan Marut yang menyesatkannya menuju ke arah sungai Nil dan bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Disitulah Sayyid Anwar melakukan tapa berata dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah 7 tahun bertapa, daya linui pada Sayyid Anwar terolah hebat sehingga bisa menghilang. Dalam penggambarannya di Lemah Dewani, Sayyid Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Sayyid Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi kepadanya. Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lembah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Sayyid Anwar dan mengajaknya bertarung. Di dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Sayyid Anwar. Prabu Nuradi memilih turun tahta, lalu mengangkat Sayyid Anwar menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya menjadi istri. Ketika menjadi raja jin, Sayyid Anwar mendapatkan gelar Prabu Nurasa. Prabu Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi, kemudian tinggal di tempat tinggi dan meminta izin pada Yang Maha Esa untuk mengangkat diri sebagai Tuhan semesta alam. Yang Maha Esa mengabulkan dan membiarkan Prabu Nurasa murtad dari ajaran keturunan Nabi Adam. Ketika menjadi raja, Lemah Dewani diubah nama menjadi Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Dari Prabu Nurasa lahirkan keturunan-keturunannya yang kemudian menjadi para dewa mulai dari Batara Guru sampai raja-raja di Tanah Jawi.